Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya, namun jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Linknya saja di share ya, linknya saja di share. Karena kalau diunduh terus dipotong-potong kemudian diunggah ulang, itu dia akan lepas dari pesan yang seharusnya disampaikan gitu ya. Jadi linknya saja. Kemudian juga untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Gaito, tolong lihat dulu. Ini kalau dihidupin Bapak gimana? Nanti videonya kurang bagus pencahayaannya. Yang itu kalau nggak ngaruh dimatiin saja biar hemat. Coba lihat dulu. Ini hidupin gini. Mulap. Udah, yang sana nggak dimatiin, yang atas, lampu yang atas. Coba lihat. Oke, aku lanjutkan. Seperti yang aku bilang, kita kembali melanjutkan kajian yang sudah lama kita tinggalkan ya, yaitu ma malakat aimanuhum ya, tentang budak-budak itu yang salah pahami. Ya, mana ada sebuah hubungan suami istri bisa dilakukan tanpa proses satu pintu yang disebut nikah. Nggak ada ceritanya ya, karena Islam jelas-jelas melarang itu. Jadi semua itu harus dilewati satu pintu yang namanya nikah gitu. Baik, ini sudah kita kaji lama ini. Kita tinggalkan 3 bulan yang lalu ya. Dan sekarang kembali akan kita tuntaskan, dan sesuai yang sudah di-request oleh pewer kita itu dari mana gue lupa ya. Sudah nggak tercatat ya. Memang kalau ngurusi gitu-gitu semua juga ribet juga ya, nggak ada yang bantu. Untuk yang merequest tentang Nabi yang akan datang, insya Allah juga akan segera kita lanjutkan, dan itu lebih lama lagi. Kalau ini 3 bulan yang lalu, kalau itu sudah 8 bulan yang lalu ya. Oke, insya Allah satu persatu nanti kita bisa selesaikan dengan baik. Dan bil khusus untuk Irfan Al-Akbar yang telah lama dan matur nuwun sabar menunggu ya. Pada waktu itu
pertanyaannya begini. Nah, terus bagaimana ya kalau kita menikahi dengan ahli kitab? Nah, itu memang gimana ya? Banyak pendapat yang berkomentar tentang itu. Nanti kalian boleh silahkan cari informasi lain di YouTube, itu kan banyak ustadz-ustadz yang terserah lah, mau yang model apa aja terserah, coba kalian cari informasinya, bagaimana pandangan mereka sehingga bisa dikomparasi dengan apa yang mau aku sampaikan. Ya, tapi sejauh ini kalau sudah diskusi tentang itu memang banyak pendapat. Bagaimana kalau kita menikahi ahli kitab itu boleh atau tidak? Ya. Dan itu belum terjawab ya, karena kita harus pending dulu untuk memberikan tanggapan ya atas tajuk-tajuk yang seperti yang telah kita selesaikan, dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke ma malakat aimanuhum. Oke, sekali lagi terima kasih atas Irfan Al-Akbar yang telah setia lama menunggu jawabannya, dan tolong digarisbawahi penjelasanku nanti mungkin akan menjadi salah satu ya dari sekian banyak penjelasan tentang bagaimana menikahi ahli kitab. Jadi memang tujuannya nanti juga terlepas apapun pandangannya, dia akan membawa ke fikih juga nanti. Ya. Lah aku ndak mau terombang-ambing dengan pendapat orang ya. Namun aku tetap menghormati. Aku akan mengajak kalian kembali saja ke Al-Quran. Kembali saja ke Al-Quran supaya kita tahu basicnya. Bagaimana sebetulnya hukumnya menikahi ahli kitab itu. Boleh atau tidak. Nah, nanti kalau sudah tahu basicnya kan, Al-Quran itu kan raw material. Nah, nanti kita tahu pandangan orang itu gimana, pandangan orang. Semua pandangan-pandangan itu seharusnya kembali kepada Al-Quran sebagai pondasinya gitu. Maka aku kasih pondasinya, nanti terserah kamu memilih. Tapi setidaknya kamu sudah punya pondasi. Ya, bangunan itu kan harus diawal dari pondasi dulu. Kalau pondasinya nggak kuat ya bangunannya roboh. Nah, setelah aku kasih kamu pondasinya ya back to Al-Quran ya. Ya, tentunya dan as-sunnah ya, hadis itu. Nanti kamu bisa menggunakan itu sebagai tool, sebagai alat untuk menentukan pendapat mana yang kamu ikuti. Mau mengikuti pendapatku monggo, mau mengikuti pendapat yang lain juga monggo. Jadi nggak ada masalah ya. Ngaji di sini tuh nggak harus mengikuti pendapatku, enggak ya. Enggak begitu ya. Tapi setidaknya yang aku tuntut itu kalian paham tentang pendapatku, tentang apa yang aku sampaikan itu paham gitu loh. Jangan sampai enggak paham. Ya kalau enggak paham kan kacau, kamu menolak yang kamu tidak paham dan menerima yang kamu tidak paham ya. Jadinya kan begitu. Oke, pelan-pelan kita coba lalui ya. Ini sudah 3 bulan yang lalu ya. Kita selesai di seri yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan ini seri yang ke-10 ya. Seri yang ke-10. Ya. Malakat ini tajuk utamanya. Sudah lama ya, terhapus-hapus, coba aku ulangi lagi. Ini ya, reviewnya nanti dilihat sendiri. Kat aima ya. Waktu itu aku menjelaskan Quran surat ini ya. Kalau ini kan intinya ya. Ini subnya ini.
ya subnya ini. Jadi Ma'arij ya. Ma'arij 70 ya. 30 29 30 ya. Ya, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Nah, ini yang kita bahas. Kita sampai di sini ya. Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 10 ya. Karena kan ada pertanyaan dari saudara kafir kita, itu istrinya orang kok dinikahi, kan ada yang bertanya begitu. Maka kita jawab itu berdasarkan Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 10 ya. Jadi kita startingnya dari sini ya. Nanti yang seri 1 sampai 9 ya direview ulang lagi supaya jelas ya. Kalau sudah paham ya alhamdulillah sih ya. Di sini starting point kita. Bismillah. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Pertama dari Kang Yudi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Kali ini kan ini bahwa iman itu bisa memutuskan perkawinan ya. Iman bisa memutuskan tali perkawinan ibarat listrik min dan plus, kalau diteruskan bisa konslet. Ngipok Gus and sehat selalu, salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Yudi yang ada di Singosari. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak malam hari. Oke, matur thank you. Kemudian Bun Bun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, lama nggak hadir ya. Ini bunda kita yang mualaf dari Banjarmasin itu ya, kalau nggak salah ya. Hadir ngaji. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat-sehat selalu lah ya. Termasuk rekan kita Samsul Yatim itu kemana ya? Tapi ya semoga sehat-sehat selalu lah ya. Oke. Kemudian Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Dilanjutkan soleha kita Gispati, alhamdulillah kalau hadir Tuan Guru, salam Isra semuanya. Oke. Kang MK Effendi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Gus atas pandangan Gus untuk saya mengenai identitas nama saya Gus yang di seri ke-7 sudah saya ganti dengan nama saya sendiri. Quran surat 70 29 30 ini maksudnya ya. Menjaga kemaluan ya. Memerdekakan hamba sahaya ya. Perbudakan, bersahadat, beriman, baru menikah. Mantap ya. Jadi tahapannya seperti itu ya. Harus nikah ya. Lah kalau enggak nikah ya enggak boleh toh ya. Harus nikah. Islam melarang menikah lain akidah setelah diberlakukan hukumnya, yaitu Quran surat 60 10 ya. Ini Mumtahanah. Mohon dikoreksi Gus kalau saya salah menangkap dalam kajian ini Gus. Enggak, sudah mantap ini ya. Top. Oke. Kang Hermas Edison, oke, terima kasih. Iya, ini lama nggak muncul juga ya. Kang Hermas Edison kalau nggak salah mualaf kita dari Kalimantan Tengah. Semoga sehat selalu. Kemudian Kang Irfan masih menyimak sambil menyusun pasal pemahaman hingga tuntas nanti. Oke, matur nuwun, Kerinci Jambi. Kang Abdul Qadir ya. Kang Abdul Qadir ini dari Pamekasan, Madura. Ada Kang Usman Kam ya, yang pada waktu itu tentunya beliaunya masih ada di Uni Emirat Arab sana ya. Terima kasih. Kemudian soleha kita hari ini dari Demak Hadirogoske, terima kasih. Orang asing, oke, terima kasih. Rio Anwar Kusuma Jaksel hadir, terima kasih. Soleha kita Aisyah Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak kita Bapak Abdul Muluk dari Sedang Jadi Mago, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Sedang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita tentang bagaimana sih kalau menikahi ahli kitab itu. Ya, pertanyaannya itu begini loh ya.
apakah ahli kitab itu sekarang masih ada? Kan, kan, kan itu perlu diduduk permasalahkan dahulu sebelum kita masuk menikahi ahli kitab itu boleh atau tidak, ya. Karena begini, ini pendapat ya yang berkembang di antara kita. Pertama, ada yang bilang begini, kalau lakinya itu Islam, yang ahli kitab itu atau yang kafir itu atau yang di luar Islam itu ya musyrik, itu boleh dengan catatan, ada catatannya nih. Diharapkan sang suami itu bisa membina istrinya untuk bersahadat, gitu loh. Untuk membina istrinya untuk bersahadat. Itu ada yang bilang boleh. Nah, sekarang pendapat gue ya tentang ini dulu ya, tentang ini. Kalau gue pertanyaannya begini, lah kalau itu ahli kitab yang ceweknya itu dinikahi sama laki-laki karena yang lakinya Islam, boleh dengan catatan diharapkan lakinya akan membimbing, mengajari, mendidik si istrinya menjadi Islam. Ya. Pertanyaannya, apakah ada jaminan istrinya itu nanti mau jadi Islam? Kan enggak. Ya. Berikutnya, hubungan suami istrinya itu dihitung bagaimana? Kan itu jadi masalah. Sedangkan kita jelas-jelas jangan dekati zina, itu dilarang dalam Al-Quran. Maka pendapat itu gue nih ya, gue nanti kalau lu punya pendapat dan sependapat dengan yang lain tuh nggak ada masalah. Itu gue tolak. Nggak boleh, tetap aja nggak boleh. Kalau lakinya itu yang Islam, yang perempuannya itu yang kafir. Ya. Karena ini ada yang membolehkan. Pertanyaannya, hubungan suami istrinya itu loh nanti gimana? Itu kan jadi masalah. Dan berikutnya juga menikahnya itu dengan cara apa ya? Karena menikah dalam Islam itu termasuk ibadah. Dia ada tata caranya, ada aturan mainnya. Ya, itu. Belum lagi yang tadi gue bilang, adakah jaminan si istrinya ini didakwai mau menjadi Islam? Belum tentu juga. Nah, terus kalau tidak mau sampai kapan? Nah, kebanyakan di lapangan hal-hal itu dimudah-mudahkan, ya, sehingga tidak apa-apa kalau yang lakinya itu yang Islam tidak apa-apa, karena pandangan mereka sih ya, yang laki itu lebih dominan, bisa membina keluarganya gitu. Kecuali kalau yang laki itu kafir, yang Islam itu yang perempuan, yang cewek itu baru tidak boleh gitu. Ada pendapat seperti itu. Tapi itu semua gue tolak dengan alasan seperti tadi itu ya. Kalau yang laki Islam, yang perempuan kafir aja gue tolak, apalagi kalau yang laki kafir yang perempuan Islam, jelas lebih gue tolak lagi. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue tolong dimaklumi ya, kan boleh jadi di antara viewer sini ada yang nggak ngaku, ada yang ngaku, ada yang masih malu-malu bahwa terlibat perkawinan campur ya. Gue tidak bisa memberikan gue tidak menganulir itu. Bagi gue seperti perkawinan itu harus satu iman. Dan itu sudah termaktub dalam perjanjian lama juga begitu. Dalam perjanjian lama jelas-jelas jangan berikan anakmu perempuan dengan laki-laki kafir, dan jangan berikan laki-laki kafir dengan anakmu yang laki-laki dengan perempuan kafir, itu dilarang karena nanti akan menyembah kepada Allah lain gitu. Itu sejak zaman Kanjeng Nabi Musa itu sudah dilarang begitu ya.
Jadi kalau nanti di sini, karena kan kemarin kan ada itu dia menikah dengan yang tidak seiman gitu loh, ya. Ya gue sih menyampaikan kepandangan gue, ya nanti keputusan terserah lu, gitu ya. Gue tidak menganulir itu. Jadi pernikahan itu harus satu iman. Itu pendapat dasar gue. Nah sekarang kembali ke ahli kitab. Seperti tadi, ahli kitabnya ada nggak? Ahli kitab tuh orang yang menerima kitab. Ini kan kita berbicara kekinian. Nanti bagaimana kalau kita bawa ke era peralihan, transisi ketika Islam awal-awal didakwakan. Di sana kan bersinggungan dengan ahli kitab di Madinah itu, ya. Kalau di sana mungkin masih ada ahli kitab karena masih transisi. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku bacakan hadis ya. Aku bacakan hadis. Duk. Aduh. Sana sayang. Sini mau. Kesini dulu sejenak. Kenapa istrinya orang kok dinikahi? Nah, kan itu pertanyaan dari saudara kafir kita. Dan kamu harus bisa jawab. Di Al-Muntahana surat yang ke-60 ayat yang ke-10, ini ayatnya panjang ya. Nanti kamu baca sendiri, aku mau kasih intipatinya dulu ya. Pesan utamanya dulu. Jadi begini. Pertama, yang nggak bisa kalian lepaskan, perbudakan di dalam Islam itu bukan kelanjutan dari perbudakan yang merupakan budaya masa lalu, bukan, ya. Karena perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk kita, ya. Itu sudah ada perbudakan. Orang Arab itu punya budak banyak, diperjualbelikan kan. Terus zaman Kanjeng Nabi Isa, zaman Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim itu bahkan sampai Bunda Hajar itu kan mereka sebut budak, meskipun itu polemik ya. Masa raja kok menghadiahkan budak? Raja Mesir menghadiahkan budak. Kan hadiah itu mencerminkan si pemberi ya enggak mungkin lah ya, tapi ya oke lah. Itu polemiknya juga bagus untuk didiskusikan ya. Jadi tolong dipahami, ini semua dalam Islam itu budak itu merupakan side effect ya, masalah sosial yang ditimbulkan akibat peperangan. Budaknya itu jangan dipahami budak kelanjutan dari kebudayaan masa lalu ya, atau sejarah masa lalu. Justru itu yang mau dikikis habis oleh Islam. Jadi Islam itu anti perbudakan, gitu loh ya. Makanya banyak hadis-hadis Kanjeng Nabi, ada sahabat ngaku baru melakukan dosa, kesalahan, apa kata Nabi? Bebaskan budak, merdekakan budak. Seperti itu. Karena apa? Karena semangatnya memang manusia tidak boleh memperbudak manusia. Kita hanya boleh menjadi budak, itu budaknya Allah saja. Ya, makanya istilah anak Allah itu sudah aku jelaskan kemarin, itu karena dipahami keliru, dipahami secara harafiah bagaimana orang-orang pagan, ya. Itu nggak ada lagi disapu bersih. Kita menggunakan istilah hamba ya, apa, hamba, abdihi ya, pakai abdi, nggak pakai lagi anak-anak Allah. Meskipun aku jelaskan kemarin, ini pendapat gue nih ya, pendapat Gus Beti gitu ya. Artinya lu setuju monggo, nggak setuju monggo, dan gue mempertanggungjawabkan secara intelektual pendapat ini ya.
sebetulnya sih kalaupun kita menggunakan istilah anak Allah atau anak-anak Allah, kalau itu dipahami tidak secara harafiah tapi dia pahami secara metafora, ya, sebuah bentuk keakraban antara pencipta dan yang diciptakan, ya enggak masalah sebetulnya. Itu pendapat gue, ya. Lalu kenapa Al-Quran mengikis habis itu nggak ada semua? Ya masalahnya karena sudah diselewengkan, dipahami secara harafiah. Maka digantilah istilah itu dengan abdi, ya, dengan hamba gitu. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan ini ketika ada yang tanya. Nggak boleh manusia memperbudak manusia. Kita hanya hamba Allah gitu. Ya. Itu untuk memperjelas bahwa semangat Islam itu mengikis habis perbudakan. Nah terus tuh kok masih ada budak-budak dalam Islam? Itu side effect dari sebuah peperangan. Dimanapun yang namanya peperangan itu mesti menimbulkan dampak sosial. Sampai sekarang tuh masih bisa kamu lihat. Itu ya sudah begitu ceritanya. Sekarang bisa kita lihat apa yang terjadi di Palestina, ya, semoga ada damai di sana. Dan alhamdulillah, haleluya, paling tidak ada 2 pendeta atau setahu gue 2, ya. Kalau lebih ya alhamdulillah, haleluya, ya. Yang satu cewek, satu cowok, itu dia menjelaskan bagus itu bahwa Palestina itu bukan perang agama. Bukan perang agama, ya, itu bukan perang agama. Meskipun gue dikritik di Facebook ketika ada yang komen, dia katakan, ya dia keberatan lah dengan apa yang gue sampaikan bahwa itu bukan perang agama. Memang itu bukan perang agama. Secara harafiah kita bisa lihat itu kebijakan Zionis, Yahudi dalam perspektif politik, dan tidak semua rabi-rabi itu setuju. Orang rabi-rabinya saja ditendangi kok sama tentara Israel kok. Dan itu bukan perang agama, yang pertama. Yang kedua, Palestina itu tidak hanya Islam. Kristennya juga ada. Dan itu dihajar juga, gereja juga dihajar. Bagaimana kita mau bilang perang agama? Yang repotnya pemahaman kita di sini menjadi kacau. Menganggap itu perang agama, artinya tersegmentasi di kita. Yang Islam di Indonesia ini berpihak kepada Palestina, yang kafir berpihak kepada Israel, yang itu dikritik oleh salah satu pendeta. Orang Israel saja tidak menerima Yesus, kok kamu mengunggul-unggulkan Israel, ya. Terus ada lagi kritik dari seorang pendeta ibu-ibu, dia katakan bahwa Anda seharusnya meniru Islam. Bagaimana dia membantu saudaranya yang ada di Palestina. Dan bantuan itu kan tidak hanya jatuh kepada orang Islam saja. Karena di Palestina juga ada yang tidak Islam, yang Kristen juga ada. Nah, kalau kita memandangnya seperti ini, kan enak. Jadi tidak menjadi friksi di antara kita. Kita sangat-sangat tidak setuju terhadap apa yang terjadi di Palestina. Kita lihat dari sudut pandang kemanusiaan. Itu tidak boleh gitu loh. Dan kita tentunya mengupayakan semampu kita. Kalau aku bisanya menghimbau, ya menghimbau. Semoga ada damai di sana. Sudahlah yang Yahudi, yang Kristen, Islam. Jangan dibawa-bawa agama. Karena memang itu bukan perang agama. Gitu loh. Tapi kalau side effect-nya juga membawa-bawa agama, iya. Cuman kerangka dasarnya pahami dulu itu bukan perang agama. Gue nggak akan bergeming dari pernyataan itu, meskipun di Facebook banyak yang nggak terima. Ya, sebagai perbedaan berpikir, monggo-monggo saja. Silahkan saja, ya. Nah, terus ini menjawab, kenapa istrinya orang kok dinikahi? Karena si istri itu, si perempuan itu sudah to be muslimah, sudah menerima Islam, sudah bersahadat, sudah menjadi Islam. Dia tidak sah lagi untuk suaminya yang kafir. Dia sudah bukan suaminya lagi. Nanti hitungannya ya zina kalau dia kembali kepada suaminya yang kafir. Makanya di sini
Iman itu bisa memutus perkawinan. Ketika ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kalian semuanya ya. Kan ada saudara kita ya, kemarin aku baru ketemu ya. Ya kalau aku sebut namanya kalian mesti tahu lah ya, cuman nggak enak kan, itu privasi dia juga ya. Kemarin baru ketemu karena dia dari Jakarta, aku dari Batu, kita ada rapat di Surabaya ketemu ya. Dan alhamdulillah dia sekarang banyak berdakwah di YouTube dan bagus ya, bagus, justru powernya sangat subur ya, bagus, aku mendukung itu. Ketika dia mau alaf, istrinya kagak mau diajak. Dan sekarang alhamdulillah sudah menikah lagi ya, Islam tentunya ya, sekarang sudah menikah lagi. Karena istri yang lama itu diajak masuk Islam tidak mau, ya memang harus putus. Ya pijakannya ini, dia bukan lagi istrimu dan kamu bukan lagi suaminya. Karena apa? Iman sudah beda. Kalau melakukan hubungan suami istri ya hitungannya zina. Gitu loh. Nah ini pelajaran untuk semuanya, baik yang suami, baik yang istri. Kalau di antara kalian awalnya kafir, ya, terus menjadi Islam, ya, to be Muslim, to be Muslimah, menerima Islam, ya, itu harus diperhatikan dulu, dibicarakan dulu baik-baik dengan pasangannya. Apa yang laki mau masuk Islam atau yang perempuan mau masuk Islam ya, dibicarakan baik-baik. Karena konsekuensi logisnya, iman itu bisa memutus perkawinan. Makanya wanita-wanita dulu, ini kan tentang wanita-wanita yang bersahadat ini ya, masuk Islam, dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya yang kafir. Boleh dinikah ya oleh orang Islam, dinikah loh ya. Ini kok terus budak terus ditumpaki wae sak karepmu dhewe lah, bajingan kowe nek ngono. Enggak begitu. Harus lewat satu pintu nikah. Terus maharnya sudah diterima oleh lakinya yang kafir itu dikembalikan. Nikah juga ya pakai syarat-syarat, ya ada mahar, ada segala macam gitulah ya. Yang pertama, yang kedua, kenapa perempuan-perempuan yang sudah bersahadat itu tidak boleh dikembalikan kepada suaminya? Lah kalau dikembalikan ya kafir lagi. Kan suami itu lebih otoritatif gitu loh. Jadi kalau tidak kalian memahami ini, kalian akan menjadi tanda-tanya, loh, itu kan istri orang ya kok dinikahi. Nah, kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Bahwa iman itu bisa memutuskan perkawinan. Sudah nggak satu frekuensi gitu loh ya. Sudah nggak satu frekuensi. Makanya bagi anda semuanya, siapa tahu ya mendapatkan pencerahan entah lewat ngaji di sini atau ngaji di tempat lain, terserah lah ya. Dan kalian sudah berkeluarga, terus salah satunya entah suaminya entah istrinya mengatakan ingin bersahadat ya, to be Muslim, to be Muslimah ya, bicarakan baik-baik di antara kalian ya. Dan teman-teman yang apa namanya, kalau kami kan sering mendapati pasien-pasien seperti itu, memang ladang dakwahnya di sana kan ya, ya harus dikasihkan penjelasan ya, supaya mereka bicarakan baik-baik dulu. Konsekuensinya itu, kalau sudah beda iman bukan suami istri lagi ya. Jadi clear di sini ya, clear ya. Oke, itu sudah aku jawab. Kenapa kok istrinya orang dinikahi? Karena dia sudah bukan istrinya orang lagi ya, ketika sudah bersahadat ya. Tapi kalau misalkan ini mereka yang kafir-kafir ini datang misalkan ya, suami istri datang terus bersahadat ya di depan Nabi itu ya, ya terus ya nggak boleh gitu loh, nggak boleh dinikahi itu. Karena yang laki juga sudah ikut bersahadat, artinya sudah sama-sama Islam, ya itu tetap istri dia, nggak boleh kita nikahi gitu loh ya. Ini kan ceritanya suami istri kafir
yang istri masuk Islam, yang suami kagak. Ceritanya begitu. Maka si istri ini boleh dinikahi karena imannya sudah beda. Tapi kalau misalkan datang berdua nih, ya, datang berdua. Ini kita kembalikan ingatan kita itu kita tarik mundur ya, zaman Nabi gitu ya. Ini kan backgroundnya kan apa nih? Baiat Aqobah ini kan, ya. Terus suami istri datang menghadap Nabi, terus menyatakan baiat itu artinya sumpah setia, ya. Setia kepada Nabi dan terus bersahadat, dua-dua ini sepasang suami dan istri. Maka istrinya tetap istri sah dia, nggak boleh kita nikahi. Ya. Nah, masalahnya saudara-saudara kita yang kafir itu dia tidak melihat ini dalam satu kronologis utuh. Dan untuk menjelaskan ini juga memang ribet, nggak bisa instan karena dia harus melihat dulu bahwa ini lahir dari masalah sosial, efek dari sebuah peperangan. Seperti Palestina sekarang, kan banyak anak-anak yatim, banyak janda-janda. Ya, itu juga kan menjadi efek sosial. Pokoknya sampai kapanpun yang namanya perang itu nggak enak. Itulah. Makanya semoga ada damai lah ya. Pasti dia ada efek-efek sosial yang ditimbulkan dari peperangan itu. Oke. Aku kira ini sudah clear ya. Kalau sudah clear aku hapus. Jadi kalau kamu ditanyain bisa jawab gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah lama dia, jadi sulit dihapus. Sudah 3 bulan. Tulisannya sudah 3 bulan, jadi sulit dihapus. Harus ditekan. Ya. Sampai gini dia. Oke. Sekarang buka hard copy-mu. Al-Quran buka surat 2 1 ya. Jadi kita harus berbasic Al-Quran. Kembali ke Al-Quran sebagai pondasinya, nanti silakan kamu baca. Buka ya. Al-Baqarah surat 2 1 ya. Nah ini juga aku harus jelaskan abrogasi lagi ini ya. Nanti kamu cari ya. Tadi aku cari di internet belum ketemu ya. Aku nggak punya waktu, ya sudahlah di sini. Ini buku ini yang pernah aku jelaskan, ini Bible Menjanjikan Islam. Benang merah agama samawi ya. Ini intinya ini apa? Ini tentang abrogasi sebetulnya intinya ya. Ini tentang abrogasi. Jadi agama yang kemudian itu melanjutkan dan meluruskan agama yang lalu. Karena apa? Perlu diluruskan. Karena agama yang lalu itu telah jauh rentang waktunya dari nabinya. Sehingga di sana penyimpangan-penyimpangan itu sangat terbuka sehingga dikembalikan lagi ke on the track-nya oleh agama berikutnya. Begitu ya. Jadi cara pandangku tentang agama itu holistik. Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Ini satu garis, satu benang merah. Berdasarkan dari sumber yang sama. Makanya kalau aku diskusi dengan saudara kafir kita yang tidak berpandangan holistik, sulit ketemunya. Ya. Makanya aku senyum saja kalau dia bilang Al-Quran itu yang kapan nanti kita bahas ya. Al-Quran itu mengcopy paste kitab-kitab terdahulu. Lo copy paste mbahmu apa goblok gue. Karena dia pandangannya parsial. Kalau gue kan enggak, karena agamanya abrogasi, maka kitab sucinya juga abrogasi. Al-Quran itu ya berdasarkan dari sumber yang sama.
bagaimana Injil dan Torah. Ya semua itu tergabung dalam satu kumpulan. Kalau kita waktu ngaji dulu disebutlah kitabullah. Kitab-kitabnya Allah itu firman-firman Allah semua. Ya kan nggak ketemu toh. Kalau gue ngaji sama kafir yang dia pandangannya parsial. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Makanya kalau ada yang muring-muring gitu, gue ya kalau mau gue jelasin, kalau nggak gue senyum aja lah daripada capek jelasinnya, karena ini panjang ceritanya. Ya ini benang merahnya panjang. Oke, kalau di sini gue baca ya ada hadis dari Abu Ya'la. Yang ini gue cari di internet belum ketemu, nanti lu carilah ya. Demi Allah, ya, seandainya Musa hidup saat ini bersama kalian, niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi pengikutku. Hadis riwayat Abu Ya'la. Coba. Gue ngutip hadis kan? Gitu ya, masih ada aja yang bilang gue seperti itu ingkar sunnah. Lalu bagaimana ingkar sunnah? Kalau ingkar sunnah gue nggak bisa sholat. Karena sholat itu di Al-Quran itu hanya perintahnya, teori-teorinya. Tapi praktisinya kan harus lihat. Lihat siapa? Lihat sunnahnya Kanjeng Nabi. Makanya gue bilang, lu itu jangan terlalu gitulah ya. Belajar dulu ya. Jangan gampang stempel orang yang ingkar sunnah lah. Ya memang hadis itu begitu. Jangan karena gue menolak hadis yang lu anggap itu sahih, terus lu cap gue ingkar sunnah. Jadi repot ya. Buktinya gue masih pakai hadis ini. Kan berarti gue bukan ingkar sunnah. Ya. Ya itulah gue bilang ya. Ketika kita sudah sampai di 100, lu ada dibantah dengan yang otaknya baru sampai 10. Kan repot menjelaskannya. Ada selisih 90, kita akan turun lagi ke 10. Ya, ini gue baru dapat kiriman lagi WA ya dari teman itu. Jadi gue dikafirkan oleh salah satu ustadz gitu. Aduh. Tapi gue pernah lihat sih video itu, tapi itu sepertinya bukan dari kita, bukan dari video Islam. Video itu ya video kafir. Jadi gue seperti diadu sama ustadz gitu loh. Videonya potongan diadu gitu. Sepertinya seperti itu. Ya, karena gue tadi videonya, oh ini seperti video lama ini. Nah, sekarang booming lagi di apa namanya itu? Diviralkan lagi gitu. Ya sudahlah, terserah mau-maunya gitu. Sekarang aku kembali ke kalian aja, pandai-pandai kalian aja untuk mengikuti informasi mana yang bisa dipegang ya. Kalau misalkan percaya yang mengatakan oh Gus seperti itu kafir ya silakan. Gus seperti itu ingkar sunnah ya silakan. Gue nggak ada urusan. Karena gue anggap lu semua sudah ngerti lah, sudah dewasa ya. Oke. Ingat, hadis Abu Ya'la ini menjadi peringatan bagi yang dahulu-dahulu. Dia langsung menariknya enggak ke Kanjeng Nabi Isa. Ke belakang lagi, Kanjeng Nabi Musa. Artinya, kalau Kanjeng Nabi Musa aja harus mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad, ya tentunya Kanjeng Nabi Isa juga iya. Logika berpikirnya begitu itu loh. Ya, itu namanya logik. Logika berpikir. Bagaimana kita menemukan informasi dari sebuah narasi itu seperti apa? Seperti yang kemarin kita menjelaskan surat At-Taubah 31. Sama juga ini. Nanti jangan terus bilang begini, loh itu kan Kanjeng Nabi Musa, itu kan Yahudi, Nasrani enggak. Kan enggak disebut Kanjeng Nabi Isa. Enggak begitu kerangka berpikirnya, bos. Kerangka berpikirnya hadis ini menarik ke belakang, jadi nggak harus di breakdown satu persatu. Lah kalau Kanjeng Nabi Musa saja diharuskan mengikuti syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi Kanjeng Nabi Isa.
Karena kanjeng Nabi saya itu lahir kemudian. Gitu loh kerangka berpikirnya. Inilah yang disebut abrogasi. Makanya gue tetap pada sikap gue, ya. Semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Islam itu baru hadir sebagai sebuah nama di abad ke-7. Kemarin ada ustadz ngisi kajian, ya ampun. Bedanya Islam dan Muslim aja kagak ngerti. Dan jamaahnya itu dijelaskan yang mantuk-mantuk gini. Kan jadi korban tuh jamaahnya. Jamaahnya juga goblok. Gue heran. Gue sudah ngomong sama takmirnya. Itu harus disikapi itu. Bahaya itu. Karena nanti masuk ke dalam ranah pluralisme. Ketika diksi Islam itu tidak boleh dipahami sebagai sebuah nama, jadi sebuah nilai. Dia bilang tunduk patuh. Ketika si ustadz itu menjelaskan surat berapa ya? Ali Imran yang ke-19 kalau nggak salah. Coba dibuka. Yang inadina indalohi Islam dulu. Ya. Coba kita sama-sama buka. Ya. Sama-sama buka. Gue takutnya keliru. Waduh, ini loh gue nggak bisa cacep ya. Ali Imran 3:19 coba buka ya. 3:19. Nah, betul, alhamdulillah ya. Inad dina indalahi Islam. Islamnya itu gini jelaskannya kan. Gue nunggu Gusur ya. Gue ada janjian sama Gusur. Gusur bilang jam 2. Gue datang jam 2. Ternyata Gusur lupa dia ada ngajar online. Akhirnya daripada gue bengong nunggu, gue cari masjid. Rumahnya kan dekat masjid. Gue tunggu di masjid. Setelah itu masuk asar. Gue ikut surat asar. Sudah asar kok ada kajian. Daripada gue di luar kan gue enak ikut ngaji. Jadi gue ini masih mau ngaji gue. Jangan lu kira gue nggak mau ngaji. Kan gue sudah ingatkan ke lu. Nek nggak ngulang ngaji yo, nek nggak ngaji ngulango. Gue masih mau gue ngaji. Ya. Ngaji jelas no tafsir Quran surat Ali Imran. Awalnya nggak ada masalah. Jatuh di surat 19. Dibilang begini sama ustadznya. Islam itu tanda kutip loh ya. Gitu. Waduh. Lah tanda kutip model apa mana ini? Jadi dia tidak memahami apa itu Islam, apa itu Muslim. Kalau Islam di sini, ya, di 19 ini, ayat dari surat yang ketiga ini, dipahami sebagai tanda kutip dan diterjemahkan tunduk patuh, itu yang dimaui kaum-kaum liberal. Dan itu yang dipertanyakan oleh si Sujiwo Tejo yang belum sempat aku bahas sampai sekarang. Janji lagi ya. Padahal sudah lama itu. Karena Cak Nun malu-malu kucing menjelaskan itu. Kebenaran itu nggak boleh malu-malu kucing, harus tegas-tegas aja. Cak Nun sudah menjawab, cuman malu-malu kucing, nggak asik itu. Ya, makanya benar katanya Rocky Gerung, dalam hal keilmuan nggak ada yang namanya itu ewo pekewo, sopan santun, tata krama, nggak ada. Salah ya salah, benar ya benar. Jangan karena kita sungkan terus benar, ya menjadi sedikit benar, salah menjadi sedikit salah. Gelap menjadi nggak ada. Salah ya salah, bener ya bener, hitam putih. Gitu loh. Makanya gue diajak ikut Toriko, gue nggak mau. Nggak memberikan kepuasan intelektual gue. Karena gue harus diskusi. Lah terus mursyid mau gue ajak diskusi, gue bantah, kan bisa bubar itu Toriko. Makanya gue nggak mau. Gue pernah diajak ikut Toriko, gue nggak lah. Aku belajar sama lu aja. Kurang 5 menit. Waduh. Ini besok kita lanjut ya. Ini tolong dipelajari dulu Al-Baqarah 221 karena bidadari kecilku Nduk Ranti mau ikut mau tampil dia. Kemarin dia senang. Nggak tahu di sekolahannya ada memperingati apa itu ya. Dia mau tampil, nggak tahu bagian seni apa, nari atau apa gitu. Jadi nggak boleh terlambat ya. Sampai di sini dulu ya.
Dan tadi hadis Abu Ya'la ya, sudah ya. Kamu cari di internet. Aku cari belum ketemu bahwa seandainya Musa itu masih bersama kalian, masih hidup ya, maka oleh Allah dia diharuskan mengikuti syariat yang aku bawa. Begitu tadi ya. Hadis tolong dicarikan ya. Abu Ya'la ya. Di sini ya, tolong carikan hadisnya. Karena ada hadis lain yang aku baru ketemu yang ini. Ini untuk menjawab ini. Sebetulnya ahli kitab tuh masih ada nggak gitu loh ya. Kan aku mau menjawab pertanyaan Irfan. Terus kalau kita menikahi ahli kitab gimana gitu ya. Ini bentar. Ini yang aku ketemukan baru hadis ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gue kurang cocok kalau bersabda. Bersabda itu kalau Allah bersabda begitu ya. Kalau Nabi itu jangan bersabda, ya, berkata gitu ya, atau gimana ya. Kalau Jawa itu enak, ngendikan gitu ya. Ya, sungguh demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian terdapat Musa, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian sesat. Sungguh kalian adalah umat yang diperuntukkan bagiku dan aku adalah nabi yang diperuntukkan bagi kalian. Nah, berarti kan tepat apa yang aku bilang tentang abrogasi. Setiap nabi ada waktunya, setiap waktu ada nabinya. Gitu ya. Oke, sementara itu yang aku dapatkan. Yang ini belum, yang Abu Ya'la ini nanti kalau bisa bantu tolong carikan ya. Ini dipelajari dulu ya. Besok akan kita bahas ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu, ya, jaga Al-Quran, jaga iman Islammu dalam keindahan, ya, dan simpan dia dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat untuk saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita, ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Berikutnya salam Isra untuk semuanya. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng bersama Gus Betik di channel ini. Pesan gue, ini kan sudah 3 bulan kita tinggalkan, kita pending dulu ya. Sekarang kita masuk ke seri 10. Coba pelajari lagi, setel lagi dari mulai seri 1 sampai seri 9. Supaya ketika aku menjelaskan itu kerangka berpikirmu itu nyambung ya. Benang merahnya nyambung sehingga nanti kalau serpihannya sudah terkumpul semua tinggal menyusun puzzle-nya itu gampang gitu ya. Oke, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.